Wabarakatuh. Saya tanya, Abdi nyungkeun widi atau minta izin karena di sini semuanya guru-guru saya kan ya. Kemudian juga ada senior-senior saya waktu zaman saya nyantri, jadi saya mohon izin Ustazah, Ustaz gitu ya, untuk berbicara di sini. Ini mah sharing aja ngobrol gitu. Dan apa namanya itu, alhamdulillah capaian-capaian tadi tidak akan mungkin tercapai kalau saya nggak pernah mondok di sini. Gitu. Jauh lah zaman dulu mah gitu ya, Ustaz Diandan, Ustaz Sawal gitu. Ustaz Sawal juga teman. Ustaz Sawal ini teman seperjuangan saya. Ingat kan waktu mau SPMD ya, kita naik bus sampai nyasar ke Unpadnya apa Unpad. Pakai acara salah gitu ya, nyasar juga gitu ya. Jadi yang kita mau ngobrol-ngobrol aja gitu. Selama ada kesempatan untuk beasiswa tadi S2, walaupun dari awal aja waktu S1 misalkan kan pendidikan bahasa Inggris UPI itu masih, kalau nggak salah masih belum ada dari sini, waktu itu sastra kebanyakan gitu kan. Coba tes gitu ya, sampai sama Ustaz Nurbayan teh, emang mana yang bisa kata gitu ya, tes PMP, karena saya nolak pakai jalur sekolah karena memang waktu itu sastra kan kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena pelajaran dari Mahadi ini dicoba bisa, walaupun kalau tadi ngobrol sama Ustaz Adan gitu ya, karena kebetulan Amel juga di sana gitu ya, oleng kan IPK-nya di awal apalagi saya 2 koma semester 1 dan 2 gitu ya di UPI. Makanya saya S2 saya nggak ambil bahasa lagi, S3 saya nggak ambil bahasa lagi karena saya tahu saya jelek di urusan bahasa gitu kayak gitu. Jadi alhamdulillah, jadi saya selalu berterima kasih pada pondok ini. Kalau tidak ada pondok ini dan tidak ada pengalaman dari sini, mungkin tidak ada capaian-capaian tadi yang sudah disebutkan. Alhamdulillah. Nah, kurikulum merdeka tadi kayaknya mungkin nanti seiring atau langsung dijawab aja kan ya, gitu ya, langsung dijawab aja berapa hal tadi. Tapi intinya gini, mungkin sejarahnya dulu ya, mungkin punten. Saya akan fokus di sini tuh 2, mengapa dan apa, gitu ya. Dan tadi pertanyaan tadi sama sih, pertanyaan yang banyak gitu ya dilontarkan atau ditanyakan gitu ke tim pengembang. Kalau saya bukan di kurikulum, kalau saya kebetulan di standar nasional. Walaupun dari tim pengembang, pada masalah tukang ngetik aja gitu ya. Tukang ngetik, bantu-bantu di kementerian. Alhamdulillah sampai saat ini masih dalam kontrak kerja. Mengapanya? Mungkin tadi termasuk juga menjawab katanya tidak mendukung nih terhadap pemulihan pembelajaran gitu ya. Mungkin Ustazah punten di next nanti ini dulunya. Bareng kalau kata Ustaz Adan mah gitu, aing mah cenah ganti menteri, ganti kurikulum deh gitu, gitu ya. Jadi memang ya faktanya seperti ini gitu ya. Dan saya lihat sih sebetulnya kalau sekarang ini bedanya, sekarang mah ada kajiannya sebelum diganti gitu ya. Ada istilahnya, ada alasan lah yang akademik gitu ya, lumayan akademik. Kenapa harus, sebenarnya mah bukan ganti kurikulum ya, kalau kata kementerian itu ya memang modifikasi dari kurikulum 2013 gitu, jadi update gitu ya dari 2013. Enggak. Jadi kalau ganti kurikulum kan udah banyak ya, dan dari dulu mah sebenarnya alisannya udah merdeka ya. Pemerintah itu sebenarnya ya istilahnya mah banyak, sebetulnya ini juga banyak belajar dari sekolah-sekolah yang ada gitu ya. Dan sebenarnya kita pada dari dulu gitu ya, alisan mungkin juga alumni Gontor yang lain, bahkan Gontor gitu sebagai induknya, yang memang sudah kurikulum merdeka dari dulu gitu, nggak mau ikut pemerintah lagi gitu intinya mah gitu. Jadi sebetulnya kita nggak aneh dengan yang sekarang gitu ya. Maksudnya harusnya ini seiring sejalan ya gitu kan. Cuma lagi-lagi kalau sudah jadi tingkat nasional harus diimplementasi ke semua, jadinya sebenarnya nggak merdeka lagi sih gitu ya, sedikit banyak. Tapi intinya adalah kurikulum merdeka sebetulnya memberi ruang lebih kepada semua sekolah untuk bisa istilahnya tadi improvisasi lah gitu ya, kurang lebih. Dan kurikulum sendiri kan tadi udah banyak nih, paling lama memang usianya ada 12 tahun gitu ya, kurikulum 552. Kalau saya ngalamin ya dari tahun 99 lah, sejak saya SD gitu ya, rata-rata 7 tahun lah, termasuk juga kurikulum 2013 kan memang udah sekitar segituan ya. Jadi memang perlu update gitu. Ini kan Mas Menteri ini kan apa ya, bisa dibilang menteri yang sejauh saya hidup gitu ya, yang bukan dari kalangan akademisi jadi menteri pendidikan. Ya kalau saya ingat lagi gitu zaman SD rata-rata akademisi lah. Kalau sekarang kan orang bisnis ya, orang bisnis yang pendidikannya dari Harvard, Amerika, orang bisnisnya juga bisnis IT gitu ya. Pengen semuanya itu simple,
compact itu istrinya nggak berat gitu. Jadi kalau misalkan ada pelajaran tuh jangan terlalu banyak lah, pokoknya yang penting-penting aja. Terus makanya tadi IT masuk, gak heran kalau saya IT masuk. Wong menterinya aja dari orang, maksudnya orang yang memang di bisnis IT gitu ya, dan dalam pandangan menterinya gitu ya, di IT ini penting, jadi wajib kayak Singapura malah MKU mata kuliah umum yang wajib diambil di perguruan tinggi juga ya, itu masuk IT. Jadi apapun jurusannya, kalau kita mah agama, bahasa gitu. Nah kalau di Singapura itu IT sudah masuk di perguruan tinggi dan sekarang diadopsi di Indonesia bahkan dari level dasar menengah gitu ya. Next. Nah dan itu bagian rangkaian lah dari episode-episode yang banyak apa nama gitu. Next lagi. Nah, Bapak Ibu, jadi perjalanan kurikulum kurikulum Merdeka ini sebetulnya tuh ini kalau misalkan kalau di sini waktu pandemi pakai kurikulum apa? 2013 ya. Nah, pada waktu itu kan sebenarnya ada juga di pemerintah versi yang kurikulum darurat, kemudian juga ada kurikulum prototipe yang memang dikhususkan untuk sekolah penggerak dan SMKPK gitu. Nah, itu sebetulnya cikal bakal atau embrio dari si kurikulum Merdeka ini. Jadi kalau yang sudah mengimplementasikan kurikulum darurat, kemudian kurikulum prototipe sebetulnya nggak terlalu jauh berbeda, gitu ya. Dan sebenarnya lagi uji coba nih pemerintah, gitu ya. Ada momen lah, ada pandemi, jadi ada alasan. Pertama alasan UN dihapus. Padahal dari dulu susah banget UN dihapus, tapi gara-gara pandemi, akhirnya ada kesempatan, menteri ngeliat ini jadi momen, gitu kan. Udah UN hapus, jadi AKM kan ya. Kayak gitu. Terus dilanjut dengan kurikulum 2013 dianggap terlalu banyak, ada pandemi, ada alasan gitu ya. Kalau belajar di rumah, kalau bebannya terlalu banyak, kurang bagus. Mereka ada penelitian, nanti ada hasil penelitiannya. Jadi dianggap bahwa kurikulum darurat dan kemudian prototipe ini dianggap lebih baik, lebih match gitu terhadap kondisi kita yang setelah pandemi ini. Makanya ada kurikulum Merdeka dan gak kebagian semua juga karena per tahap akan dievaluasi 2024. Mana yang lebih baik, 2013 atau kurikulum Merdeka? Tapi tebak-tebak berhadiah saya, pasti yang bagus kurikulum Merdeka. Karena apa? Asesmennya juga yang match, ya memang AKM kan disettingnya untuk kurikulum Merdeka, bukan 2013. Ditambah lagi platform Merdeka Mengajar yang lewat aplikasi itu kan supportnya buat kurikulum Merdeka, nggak ada kurikulum 2013. Ibaratnya mah dari awal disetting 2013 dianaktirikan. Begitu. Tapi kalau saya justru lebih apa ya? Kalau memang belum siap nggak apa-apa karena kan ya kebetulan belum terpilih itu untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Buat saya itu jadi ya udah nggak apa-apa karena memang 2024 kita masih ada kemungkinan berubah lagi. Jadi saya mah ini aja. Ini memang di kementerian ya enggak lah ya ada ngomongin soal ini. Tapi ini penglihatan saya gitu ya. Siapapun orang yang berada di atas, yang penting kalau saya mah apa produknya itu yang sejalan dengan kita, makanya tetap dikawal ya. Misalkan profil pelajar Pancasila awalnya nggak ada iman dan takwa, gitu ya. Terus ada ribut, kita harus kawal terus. Ada ribut-ribut, supaya kita protes, komplain, akhirnya ada beriman dan bertakwa, gitu ya. Bertakwa ya, kepada Tuhan dan berakhlak karimah, berakhlak baik, gitu ya. Awalnya nggak ada. Kemudian juga di peta jalan dan juga ya. Jadi memang harus kita kawal terus, walaupun semangatnya saya setuju. Dibikin simple, dibikin sekolah itu ya kayak kita lah. Memang kita mah dari dulu kurikulum Merdeka ya, punya kurikulum sendiri gitu. Ya biar ada ruang-ruang itu gitu. Saya setuju sama konsep itu, tetapi untuk kita yang memang berbasiskan agama gitu ya, kita harus tetap kawal nih kementerian yang sekarang. Jadi itu sih. Jadi sebagai ini mah tebak-tebakan saya 2024 tetap kurikulum Merdeka yang nanti dievaluasi ya. Hasilnya pasti kurikulum Merdeka yang menang, hasilnya yang bagus gitu. Tapi ya tadi saya mah ada kekhawatiran ganti presiden, ganti menteri, kemungkinan walaupun bahasanya dimodifikasi, diupdate, mungkin tidak bisa jadi tidak dilanjutkan kurikulum Merdeka ini. Jadi kalau menurut saya ini buat alisan ya udah yang ada dulu aja gitu ya, daripada baru jalan 2 tahun terus dirubah lagi. Gitu. Jadi liar deh gitu ya. Jadi gak apa-apa. Nah, kalau tadi menjawab, katanya tidak sesuai nih dengan pemulihan. Nah, karena tadi saya bilang kurikulum Merdeka ini sebenarnya berawal atau sudah merupakan bentuk penyempurnaan dari kurikulum darurat dan juga kurikulum prototipe. Kalau berdasarkan hasil penelitian Kemendikbud, gitu ya,
bersama inovasi, namanya ada center lah inovasi, lembaga riset gitu ya. Kalau ngelihat yang itu yang pandemik karena panahnya gitu ya, ada learning pasti itu sering lah dibilangin sama kementerian. Intinya adalah yang bagian panah kiri kanan itu, yang di sebelah kirinya gitu ya, dari saya sebelah kiri itu kalau kurikulum darurat itu lebih efektif. Jadi kalau misalkan pakai kurikulum 2013, learning loss-nya bisa sampai katakanlah hitungan 6 bulan gitu ya. Tapi kalau dengan kurikulum darurat itu loss-nya hanya sebulan atau 2 bulan gitu ya. Jadi atas dasar ini, walaupun lagi-lagi kalau ini kan tergantung sampelnya gitu, mungkin ya dari lebih ini juga ya. Kalau penelitian itu tergantung dari samplingnya. Tapi katakanlah kita ini penelitian ini belum ada penelitian lain gitu yang menyangkal, kita anggap ini valid gitu ya. Maka atas dasar ini pemerintah akhirnya kurikulum darurat ini bagus, berhasil memulihkan pembelajaran, akhirnya disempurnakan dan diimplementasikan secara nasional dengan nama kurikulum merdeka. Tapi kalau bahasa formalnya itu kurikulum pemulihan pembelajaran ya, jadi bukan, tapi supaya gampang kurikulum merdeka aja kayak gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan yang tadi. Next Bu. Nah ini, jadi kurikulum merdeka itu intinya sih pemerintah itu pengen dalam pembelajaran itu, tapi dari sebenarnya kurikulum yang lama juga seperti itu ya, ngasih waktu atau ngasih kesempatan lebih luas gitu di dalam pembelajaran. Jadi yang aktif bisa kita gampangnya Bapak Ibu ya, atau 90 menit pembelajaran. Kalau misalkan Ustadzah sama Ustadz 60 menitnya atau 70 menitnya antum yang ngomong, antum yang aktif. Kalau si santrinya dengerin aja. Nah ini kurikulum merdeka bukan kayak gitu pengennya. Jadi misalkan waktu yang paling banyak aktif itu ada di siswanya, kayak gitu. Dan kurang lebih maksudnya kementerian menyebutkan bahwa kurikulum ini kelebihannya poin-poin kelebihannya ini. Yang pertama sederhana dan mendalam. Nah termasuk juga tadi katanya jadinya ada pengurangan, betul, baik. Ada pengurangan jam pelajaran. Terus gimana dong dengan yang sudah sertifikasi kan ada kewajiban 24 jam ya dalam waktu seminggu. Nah kalau kita baca keputusan menterinya, jadi selain kegiatan di kelas, kenapa jadi sebenarnya masih nggak jadi berkurang? Kalau menurut saya, hanya di split jadi 2. Ada kegiatan di dalam kelas, namanya kalau sekarang bahasanya intrakurikuler atau gampangnya pembelajaran dalam kelas, sama proyek penguatan profil Pancasila. Jadi minta jatah nih, yang tadinya 100% di dalam kelas, akhirnya di split 20 sampai 30%. Itu untuk jam pelajaran itu dipakai untuk proyek penguatan profil Pancasila. Jadi kalau yang jam pelajarannya kosong lagi kurang gitu ya, bisa ditambah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini di luar kelas gitu ya. Jadi kalau nggak salah satu rombelnya itu kalau dia ngelola atau jadi pembimbing satu rombel itu sama dengan 2 jam atau sampai 4 jam lah gitu. Jadi memang nambahnya dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila kayak gitu. Jadi sebetulnya hanya dibagi saja sih gitu. Nah kemudian tapi memang beberapa pelajaran untuk masalah nanti lah ada capaian pembelajarannya. Intinya begini Bapak Ibu, kurikulum yang kan kalau yang 2013 ada KI, ada KD. Kalau di kurikulum merdeka ini sudah tidak ada lagi. Istilahnya CP, capaian pembelajaran. Jadi dari pemerintah hanya CP. CP itu hal yang harus dikuasai oleh siswa di akhir fase. Nah ini lagi ya, ini yang sekarang memang banyak berubah gitu ya. Kebeliut lah gitu ya. Jadi pemerintah melihat, jadi mengkat-katnya itu bukan berdasarkan kelas tapi fase. Ada 6 fase. Fase A sampai F. Kalau yang kita sanawiyah aliyah ya. Jadi yang sanawiyah itu berada di fase D. Fase D. Sanawiyah 1 2 3 atau 7 8 9 fase D. Kemudian di kelas yang 10 fase E
terus yang 11-12 fase F gitu ya, atau yang kelas 12-nya. Nah, jadi pemerintah itu mewajibkan hanya CP, capaian pembelajaran, yang intinya apa yang harus dikuasai oleh siswa atau santri kalau di kita gitu ya, di akhir fase. Misalkan tadi fase A, fase D itu kan kelas sanawiyah 1, 2, 3. Jadi diukur, mereka itu akan diukur nanti di kelas 3 gitu. Diukur di kelas 3 saja. Akhirnya sekolah atau gurunya yang mecah tuh si skill yang harus dicapai di kelas 3 itu, di fase D tadi itu di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bisa jadi sekolah kita kan sekolah lain cara mecahnya beda. Gitu. Jadi disitulah ruang yang diberikan pemerintah. Pinginnya sih gitu. Jadi diberikan bahwa karena mungkin kan anaknya beda-beda ya, di sini kita mungkin ada yang cepat banget gitu, di sekolah lain ada lambat. Jadi istilahnya mah mecah-mecahnya itu tergantung memang situasi sekolah, situasi siswanya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kemarin kan ada KI, ada KD. Nah ini hanya CP. Terus gimana dong tujuan pembelajarannya, siapa yang bikin? Gurunya yang bikin. Gitu ya. Jadi kalau gampangnya CP itu kompetensinya, kemudian tujuan pembelajaran itu memang yang lebih operasional lah. Gitu. Yang lebih operasional yang harus dibuat guru. Dan kalau kemarin bedanya lagi, kalau di 2013 kan dibeda tuh mana pengetahuan, mana sikap ya. Dari kok dipisah-pisah lah kayak gitu. Kalau sekarang enggak. Satu CP itu udah mengandung semuanya. Pengetahuan di situ, keterampilan di situ, sikap juga di situ. Jadi satu kesatuan gitu. Makanya tidak disarankan nanti asesmennya itu hanya tertulis. Kalau tertulis kan hanya bisa mengukur pengetahuan, tapi keterampilan dan juga sikap nggak bisa diukur. Makanya sebenarnya nggak mengarahnya gitu ya. Pengen asesmen itu berupa project, gitu, praktek, ada produk, gitu ya. Intinya karena yang dinilai itu satu CP itu tiga-tiganya ada. Gitu. Kemudian ya perubahan lain di tingkat SMA nggak ada jurusan lagi. Nah tadi ngobrol sama Ustaz Aco, atau gimana dia sudah bingung atau nggak ada jurusan. Nah memang nggak ada jurusan, jadi siswa tuh hanya diberikan kebebasan untuk milih mata pelajaran. Tapi nanti ada limit, nggak semua mata pelajaran anak SMA itu bebas milih, nggak ada limitnya. Tapi gimana nanti guru-gurunya kalau nggak laku? Oh maaf, misalkan ada mata pelajaran yang nggak ada yang pilih karena saya gitu. Gimana gitu? Ada kemungkinan gitu ya, apalagi yang IPA nih deg-degan gitu. Nah, kimia, fisik. Anggur ya. Nah gimana nih, gitu ya. Nah, jadi kalau di kurikulumnya mah ada kelompok mata pelajaran IPA, kelompok mata pelajaran IPS, kelompok mata pelajaran bahasa dan lain sebagainya, seperti jurusan. Tapi nanti si siswa ini mah pengennya pemerintah bebas milih. Gitu ya. Jadi bisa jadi kelas fisika 10 orang, kelas kimia bisa jadi 20 orang, kelas bahasa 50 orang misalkan gitu ya. Bisa jadi karena tergantung minat mereka ya, si siswa pilih mata pelajaran apa. Tapi kan bingung kalau di kita kan kita juga tadi maksudnya khawatir ya ada mata pelajaran yang gak diambil gitu atau gimana. Ini mah di lapangan. Jadi kalau saya sih sama sekolah-sekolah yang lain juga, karena ini masih transisi, ya nggak apa-apa tetap. Di kitanya mah diarahinnya mah udah berjurusan. Walaupun misalkan bolehlah supaya pemerintah nggak ngelihat, oh ini mah diarahin nih sama sekolah, bolehlah satu pelajaran loncat. Misalkan dia IPS tapi satu ambil di IPA, yang anak IPA ambil satu pelajaran di IPS, gitu. Jadi ini mah di lapangan dan pemerintah mah nggak mau kayak gitu aslinya, gitu ya. Cuman ini mah yang di lapangan kita juga kan ya masih ya nggak bisa lah gitu ideal gitu. Jadi dan kasihan juga gitu gurunya, jadi kurang siswa khawatirin. Kemudian guru tadi ya, CP pemerintah, tujuan pembelajaran itu yang menentukan guru, kemudian juga sekolah. Nah sebetulnya mah kurikulum dari pemerintah itu bersifat umum, hanya apa ya, bisa dibilang menentukan ini CP-nya, ini mata pelajarannya, isinya itu ada di guru. Makanya yang saya perhatikan karena saya guru bahasa ya, bahasa Inggris gitu. Dulu tuh pasti ada jenis teks yang diajarkan.
misalkan jenis naratif atau explanatory atau apa gitu ya. Kalau sekarang mah enggak, pemerintah pokoknya mah hanya kompetensinya aja, masalah nanti yang diajarin jenis teks apa, mah enggak. Itu ibaratnya pemerintah sudah percaya kepada guru, tahu yang terbaik untuk siswanya. Jadi masalah materi ada di tangan guru. Kemudian nah ini relevan dan interaktif, intinya asesmennya itu pengen ke arah project. Jadi ke arah project atau praktek. Itu enggak hanya tertulis. Next. Ini agak banyak, tapi yang pasti adalah coba yang penting-pentingnya aja deh, yang struktur. Next. Struktur. Next. Nah ini fase-fasenya, fase yang tadi. Nah ini yang fase-fasenya. Gitu ya. Jadi CP itu akan dievaluasi berdasarkan fase ini. Jadi untuk SMP di kelas 9 maka dievaluasi, gitu ya. Untuk SMA yang fase E-nya itu hanya di kelas 10, yang fase F itu di kelas 12, gitu, 11 12. Gitu. Jadi enggak tiap jenjang gitu. Terus cara tahu naik kelasnya gimana? Sekolah yang menentukan. Gitu. Sekolah yang menentukan. Karena tadi dipecahnya kan tergantung sekolah, tergantung gurunya. Jadi itu diserahkan kepada guru. Jadi harapannya nggak ada istilah nggak naik kelas, gitu nggak ada kedepannya. Next. Nah ini yang udah saya bilang bahwa kegiatan di kelas itu kenapa jadi berkurang gara-gara ada proyek penguatan profil belajar Pancasila yang mengambil porsi 20-30% dari total jam pelajaran yang ada sekarang. Next. Nah terus muatan lokal. Ada 3, kalau dulu muatan lokal tuh jadi satu pelajaran utuh, kalau sekarang memang bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, gitu ya. Bisa masuk ke proyek tadi penguatan profil pelajar Pancasila atau jadi mata pelajaran sendiri. Next. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi intinya pemerintah itu nggak ngasih detail kayak kurikulum 2013, hanya ngasih CP, list mata pelajaran, jumlah jam pelajaran yang memang harus yang dibebankan, gitu ya. Tapi detailnya itu yang dibuat oleh sekolah itu jadi namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi intinya tiap sekolah tuh punya kurikulumnya masing-masing. Harapannya begitu. Tapi kalau saya lihat ini mirip silabus. Ujung-ujungnya ini mirip silabus. Cuman memang jadinya tidak kalau dulu mah kan udah detailnya dari pemerintah. Kalau sekarang memang jadinya kita yang banyak mengerjakan. Gitu. Terus. Nah ini perbedaannya. Kalau dulu sekarang kurikulum 2013 ada 3 dokumen kurang lebih, ada dokumen visi misi, ada silabus, terus ada dokumen 3. Sebenarnya mah sama aja gitu, yang di sekarang juga yang kurikulum merdeka, cuma istilahnya berbeda dan memang tidak sedetail yang ada di kurikulum 2013. Visi misi masih ada, silabus jadi alur tujuan pembelajaran bahasanya, terus RPP memang jadi nggak ada, tapi istilahnya dengan perangkat atau modul ajar, kemudian ada evaluasi pembelajaran, gitu. Jadi RPP di sini itu sebenarnya perangkat atau modul ajar itu RPP juga justru lebih detail ya, karena ada materinya juga, ada segala macamnya gitu. Cuma bentuknya jadi modul, tapi sebenarnya modul itu juga isinya ada juga kegiatan pembelajarannya di dalamnya, gitu ya. Jadi sebetulnya istilah dan dokumennya aja agak berbeda, tetapi kalau mungkin Bapak Ibu sudah bikin RPP yang memang sendiri, itu tidak jauh berbeda, hanya nanti materinya lebih detail dijadikan modul, gitu ya. Next. Ya, gambar next saja. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Terus benar nggak tadi tuh pertanyaannya nggak ya terkait dengan capaian pembelajaran? Tadi ngobrol sama Ustaz Aco gitu ya. Din, ada KKM nggak? Kurikulum sekarang, gitu ya. Kan kalau KKM biasanya kuantitatif ya, Pak, gitu ya. Jadi biasanya 75, 80. Nah, kalau model yang sekarang memang mereka pasti bilang nggak ada KKM, tapi ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu sifatnya itu bukan kuantitatif, misalkan kayak angka 0 sampai 100, tetapi hanya lulus dan belum lulus. Gitu. Jadi misalkan begini, kompeten CP1 ya, CP1 menguasai A, B, C, D segala macam gitu ya. Bukan skor, tetapi sudah tercapai apa belum tercapai. Ibaratnya kayak checklist gitu. Skor digunakan tapi kebutuhan internal. Maksudnya ya dikasih tahu ke anak
Di rapat juga mungkin masih ada, tetapi sebetulnya pemerintah hanya membutuhkan dia sudah mencapai, walaupun pencapaiannya kayak gimana, minimal atau tengah atau sudah bagus banget, itu pemerintah tidak meminta sampai sedetail itu, tapi untuk kebutuhan di sekolah mangga ada. Dan pengennya memang kualitatif dan kuantitatif dari skornya ada, terus penjelasannya skor 80 kayak sekarang juga sih kan, maksudnya apa gitu, skor 75 maksudnya apa, skor 90 maksudnya apa gitu. Tapi intinya adalah KKM sudah tidak ada, tetapi diganti dengan kriteria tadi dan sifatnya bukan scoring, tetapi lulus atau tercapai atau belum tercapai gitu ya. Jadi karena mereka nggak mau mendiskriminasi katanya gitu ya, siswa gitu, mana yang capaiannya masih rendah, tengah, tinggi, kayak gitu. Kemudian lanjutnya, nah kurang lebih kayak gini ya nantinya. Jadi CP itu ditentukan oleh pemerintah, apa yang perlu dikuasai dan dipahami. Tujuan pembelajaran enggak Bapak Ibu Ustadz-ustadzah yang membuatnya. Tujuan pembelajaran pun ada indikator. Jadi tujuan pembelajaran itu kan masih apa? Indikator itu lebih direcah deh lah bahasa namanya. Dari tujuan pembelajaran dipecah lagi gitu ya, jadi indikator. Kemudian baru ke proses. Jadi untuk bagaimana sih untuk bisa mencapai yang di ujung itu di proses pembelajaran. Jadi kalau pemerintah itu kan yang dikasih cuma CP ya. Jadi kita mundur nih dari CP, bikin dulu tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran bikin indikatornya, dari indikator baru ditentukan proses pembelajaran apa yang tepat untuk bisa mencapai indikator itu. Bahasa kerennya mah backward design gitu. Jadi mundur dari CP, bikin TP dulu, bikin indikator, baru bikin proses pembelajaran. Bukan mau pakai metode apa dari awal, enggak. Tergantung tujuannya apa dulu. Baru ditentukan metodenya apa yang tepat. Sama kayak penelitian, mau pakai kualitatif atau kuantitatif, itu kalau sama pembimbing saya di Amerika dikebuk. Salah. Kamu mau ngejawabnya apa dulu? Maksudnya pertanyaan penelitiannya apa? Gitu ya. Kalau misalkan kalau gampangnya, kalau pertanyaan yang modelnya misalkan apakah efektif, nah itu udah kemungkinan kuantitatif. Tapi kalau misalkan masalah apa saja yang ada di masyarakat, itu harus kualitatif. Bukan dari awal mau penelitiannya kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Pemerintah pengennya begini. Proses pembelajaran metodenya apa tergantung dari tujuan yang kita tentukan dulu, baru ditentukan metode pembelajarannya yang tepat apa. Next. Next lagi. Ini contohnya. Jadi karena ini bahasa ya, karena di bahasa kemarin saya sempat ngobrol sama tim pengembangnya, misalkan berbicara dan mempresentasikan, gitu ya. Karena tidak dispesifikkan jenis teksnya apa, jadi boleh nih. Boleh di sini kan dibilangnya media, sosial media, kemudian ada vlog apa yang memang dianggap oleh kita relevan. Kalau di sini ini mah mungkin gitu ya. Teksnya itu misalkan teks kitab kuning atau terjemahannya bisa aja gitu ya, kita pakai gitu. Misalkan kan yang menulis nih, peserta didik mengidentifikasi menyunting sebuah teks deskripsi tertulis. Jadi ada teksnya, milik kita pilih, terus cek nih EYD-nya benar atau enggak, terus tanda bacanya benar apa enggak. Kalau di kita ya karena kita berbasiskan Islam, misalkan teks terjemahan Al-Quran atau teks misalkan terjemahan kitab atau apa gitu, itu boleh. Jadi sebenarnya memberikan ruang, tidak harus teks A, B, C, D, enggak gitu, diserahkan kepada sekolah dan guru. Next ya. Kemudian udah terus saja. Nah, assessment nih. Jadi pinginnya pemerintah begini Bapak Ibu. Kalau sebelumnya evaluasi itu atau assessment lah kalau bahasa yang sekarang, itu kan dianggap ibaratnya kayak menghakimi ya. Yo, kamu KKM tercapai, kamu berarti kamu rendah, terus kamu nggak naik kelas, UE-nya nggak lulus. Jadi kalau sekarang pengennya pemerintah itu assessment itu tidak untuk menghakimi, tetapi untuk mengidentifikasi hal apa saja yang dibutuhkan oleh siswa untuk bisa belajar lebih baik. Jadi gitu. Jadi ibaratnya mah misalkan nggak ada istilah ini mah bodoh, ya pintar gitu, gitu ya, kayak gitu. Ya mungkin yang ini belum bisa mencapai, terus kira-kira mungkin waktunya butuh lebih lama. Mungkin memang bukan passionnya di situ, gitu ya. Jadi intinya adalah kalau memang kita dapati
siswa itu memang udah mentok gitu ya. Memang udah kita coba kasih waktu lebih, kasih kegiatan di luar kelas gitu ya, untuk katakanlah semacam remedial gitu, kasih tambahan waktu, tambahan materi, nggak naik-naik juga, itu nggak boleh kita paksain. Jadi kita anggap memang siswa itu sudah berada di situ dan kita lihat, oh mungkin pelajaran lain memang lebih bagus, mungkin dia memang sukanya di pelajaran lain. Jadi asesmen ini tidak untuk menghakimi sebatas tadi di mengidentifikasi apa sih yang dibutuhin, bantuan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Makanya CP tadi sebetulnya kan turunannya kita yang menentukan, gitu ya. Gak ada lagi KKM dulu 75, 80 nggak ada. Kalau kata gurunya lulus, walaupun kata sekolah lain masa harus kita lulus, enggak, sekolah kita mah yang begini itu sudah lulus, gak apa-apa, gitu. Karena lagi-lagi memang itu sesuai dengan karakter siswanya, karakter sekolahnya, gitu. Kurang lebih asesmennya itu, dan yang dibutuhkan lagi itu asesmen itu ada di awal juga. Kalau kemarin diagnostik ya, asesmen diagnostik gitu ya. Terus kalau sekarang bahasanya asesmen di awal pembelajaran. Jadi kalau kita dulu istilahnya di awal, pokoknya sebelum pembelajaran ada semacam dievaluasi dulu, kira-kira kita bisa ngasih pembelajarannya itu seperti apa, sebanyak apa, dan kira-kira kita menentukan tujuan pembelajaran tadi itu jangan sampai ngawang-ngawang. Sebagai contoh, rata-rata pelajaran bahasa Inggris misalkan ya, kalau kita kasih skor aja, misalkan kasih skor 0 sampai 100, pas dia naik di awal pembelajaran hanya ada di sekitar rata-rata skornya misalkan di skornya 50 misalkan, pakai masih skor ya 50. Kita jangan sampai ngasih misalkan sampai kalau katakanlah tujuan pembelajaran itu kita berharap mereka bisa mencapai 80 atau 85 gitu. Karena terlalu jauh, karena ada itu kan baru rata-rata 5-60 ya. Ada lagi mungkin yang skornya di bawah gitu ya. Jadi kita naik misalkan yang penting ada progres deh 10 atau ditambah 15 gitu. Intinya jangan sampai kita ngasih tujuan pembelajaran yang buat asal gurunya saja gitu, tapi ada dasarnya, oh karena siswa awalnya itu startnya di angka sekian, maka kita tujuan pembelajarannya ada di sini. Gitu. Jadi lebih fleksibel gitu ya. Pengennya seperti itu pemerintah. Kemudian apalagi ya tadi tuh? Kayaknya tadi enak langsung ngobrolin yang tadi Bu. Tadi yang belum terjawab nggak Bu? Yang tadi teknik informatika memang ini jadi kalau Mas Menteri itu membayangkannya kan ya karena tinggal di kota gitu ya. Jadi seolah ada HP, seolah ada internet. Akhirnya diterjemahkan pokok teknologi itu hal apa saja yang bisa membantu pekerjaan manusia yang teknologi. Jadi misalkan nggak harus berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kayak komputer, coding gitu ya misalkan, atau pokoknya nggak harus dengan komputer gitu. Jadi intinya adalah misalkan di kampung adanya buat ngojek sawah misalkan, nah itu bisa dianggap sebagai teknologi gitu. Bisa dianggap sebagai teknologi. Jadi teknologinya tergantung situasi sekolahnya masing-masing. Kalau memang di sekolahnya belum ada listrik, terus yang dipakai mereka itu katakanlah hal lain yang bisa membantu kehidupan manusia, itu dianggap teknologi gitu akhirnya. Ya itu juga kemarin kan sempat juga jadi masalah gitu ya, karena kan belum ya tadi listrik aja belum semuanya gitu ya, dimana lagi internet gitu. Jadi teknologi didefinisikan adalah sebagai hal apapun gitu ya, yang bisa membantu pekerjaan manusia, memudahkan pekerjaan manusia, maka bisa dianggap sebagai teknologi gitu ya. Oh kalau itu mah ya pastinya pemerintah pengen lah. Kan profil pelajar Pancasila juga ibaratnya itu penerjemahan kompetensi abad 21 gitu ya, kalau bahasa-bahasa kerennya mah. Tapi ya saya mah yakin gitu ya, kalau di pondok gitu dengan panca jiwanya gitu ya, dengan nilai-nilai memang kita pegang gitu, itu tuh sudah jauh lebih maju sebetulnya mah gitu ya. Cuman ya kalau oleh pemerintah dibahasakan yang lebih kekinian lah gitu ya. Tapi saya merasakan dari dulu relevan namanya panca jiwa tuh gitu ya. Dan sampai saat ini pun saya merasa yang saya pegang itu apapun istilahnya critical thinking tadi ya 4.0 buat saya sudah lebih dari cukup gitu ya dari pondok ini gitu ya. Tinggal bisa diterjemahkan ke setiap mata pelajaran lah gitu ya, semuanya itu gitu. Jadi itu terus ada lagi nggak ya? Kayaknya sudah ya. Atau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dari Bapak Ibu, karena sebenarnya materinya ini
Masih banyak yang lainnya, tapi assessment kurang lebih seperti itu oleh guru, terutama oleh guru yang kekurangan jam pelajaran. Gitu ya. Proyeknya main ya. Terus ini proyeknya terkait nggak sama mata pelajaran? Enggak. Jadi di luar mata pelajaran. Tapi pada prakteknya tetap ya, mereka ketika mengerjakan proyek itu pasti mereka memakai pengetahuan, keterampilan gitu ya yang mereka dapati di kelas gitu. Cuman memang tidak menjadi bagian dari mata pelajaran. Betul-betul proyek ini terpisah gitu ya. Penilaiannya juga terpisah gitu. Dan tema-temanya sudah ditentukan oleh pemerintah tapi boleh dimodifikasi oleh kita. Jadi misalkan kalau kita kan dari dulu juga kan nggak ada pelajaran Pancasila di kita ya, tapi sebenarnya kan ya kalau Islam ya sudah merangkum semuanya gitu ya, sudah istilahnya mah semua nilai-nilai Pancasila sudah ada gitu di dalam Islam. Jadi sebetulnya ya tinggal pengennya pemerintah ada proyek di luar kelas gitu, cuma gitu. Ada proyek di luar kelas. Ya kalau kita masih jujur ya kayak kegiatan misalkan bersih-bersih hari Jumat itu bisa main terus kayak kita mah PPM gitu kan, UPM banyak kegiatannya, bagian Ismul Aman terus itu sebenarnya mah bisa dianggap atau diklaim sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila kalau kata saya. Tinggal diadministrasikan dan ada catatan tertulis lah gitu ya, ada dokumennya gitu, dan siapa yang jadi musyrifnya gitu, pembimbingnya bisa diklaim jadi jam pelajaran tambahan gitu kalau di dalam kurikulum Merdeka. Jadi kalau untuk di sini sebenarnya enggak, sudah banyak kan aktivitas yang bisa kita klaim sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini gitu. Tinggal tadi didokumentasikan dan diadministrasikan kayak gitu. Tren yang sekarang ini itu lebih berkiblat ke Amerika gitu ya, ke Amerika. Jadi bisa dibilang hampir banyak hal yang diadopsi oleh kementerian sekarang itu berasal dari sana. Jadi kalau di Amerika nggak ada tuh, kalau kita kan standar ada 8 tuh, SKL gitu ya, standar isi, proses, penilaian, sarana prasarana dan sebagainya. Kalau di sana enggak, pemerintah hanya ngasih CP doang. Nih CP-nya sarananya mau kayak gimana? Enggak. Mau isi yang diajarinya apa? Enggak. Gitu ya. Mau cara penilaiannya gimana? Enggak ya. Tapi tetap pemerintah punya asesmennya sendiri. Pemerintah kan hanya memberikan CP ya atau CP pembelajaran, sedangkan pengelolaannya kan itu diserahkan kepada sekolah masing-masing gitu ya. Nah, kita untuk mengetahui misalnya ya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia itu kira-kira menggunakan apa gitu. Kalau misalnya seperti itu. Kan ada juga asesmen dari pemerintah. Ya, yang fokus di 3 itu, yang adopsi PISA ya. Ada ada bahasa, kemudian ada matematika, ada sains. Jadi pemerintah itu fokusnya asesmennya di 3 hal itu. Jadi 3 hal itu yang nanti yang dipakai untuk tidak, kan ini membedakan dengan UNM kan jadi ada lulus tidak lulus ya. Kalau memang enggak, memang kembali ke tujuan awal, asesmen ini dipakai untuk memetakan. Makanya asesmen itu yang dipakai oleh pemerintah itu. Jadi fokusnya ada 3 tadi itu di bahasa, kemudian sains dan matematika. Jadi kenapa misalkan mungkin menteri waktu awal kenapa ini UN diganti dan yang UN itu per mapel gitu ya. Terus aja asesmennya fokus di 3 hal ini karena melihat kan yang kita lihat kalau di internasional bisa itu cuma ngetesnya 3 hal ini, nggak ngetes bahasa Inggris, nggak ngetes PPKN, nggak ngetes yang lainnya gitu. Jadi ya udah yang kita pakai asesmennya samain aja dengan PISA supaya anak-anak kita sudah terbiasa gitu dengan si asesmen PISA ini gitu ya, yang dipakai oleh dunia internasional untuk menentukan katanya kan yang terbaik itu Finlandia, Shanghai, Singapura gitu kan pakai PISA itu. Nah, Indonesia mulai mengadopsi itu sebagai asesmen nasionalnya dan dari situ akhirnya mata pelajaran dan ada kemungkinan juga sebetulnya kedepannya mata pelajaran bakal dirombak, cuman banyak yang protes. Karena kan nggak mungkin yang kebijakan tiba-tiba ganti gitu. Jadi kemungkinan nanti fokusnya ke 3 hal ini aja. Gitu, ke 3 hal ini saja nanti mata pelajaran itu akan lebih karena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sangat inspiratif sekali pada topik ya.
Ini mungkin hanya menyamakan persepsi ya. Dalam kurikulum mereka itu yang menjadi pengganggu adalah CP, pasti CP. Makanya dulu saya pernah share di grup itu kan yang kurikulum merdeka itu kalau misalkan masih ada gitu bisa diklik CP-nya karena setiap guru itu wajib punya CP. Apa isi CP? Itu adalah ruang lingkup materi dan kompetensinya. Nah, tujuan pembelajarannya itu sebetulnya sama dengan di RPP. Bapak Ibu bisa menggunakan taksonomi belum? 1 sampai 6 itu bisa, ya. 1. Kemudian tadi menjawab yang informatika, sebetulnya informatika itu ada pada mata pelajaran pilihan di IPA di kelas di kelas 11. Nah, itu kan ada mata kelompok IPA ya. Dulu oleh Ustadz Aco di-share di grup MA itu ya yang keputusan Menteri Agama itu ada di sana. Biologi, kimia, fisika, informatika, matematika tingkat lanjut gitu ya. Nah, itu di IPA sebetulnya. Nah, kemudian untuk kehilangan jam sebetulnya kalau saya baca dari struktur kurikulumnya itu tidak hilang. Karena IPA itu di kelas 10 itu 6 jam. Makanya untuk memahami struktur kurikulum merdeka itu harus ditampilkan struktur kurikulum MA yang versi Kemenag. Itu ada sebetulnya. Nah, mungkin nanti penjelasannya kenapa 72, kenapa 108. Itu jadi 1 tahun itu 36 JP. Nah, kalau misalkan di sini ada 72, berarti 36 kali 2, 72. Ada kurung 2 di belakangnya berarti 1 minggu dia 2 JPL. Oh, itu. Terus yang Iya. 72 itu 36 pada kali 2. Jadi 1 itu 2 JPL. JPL itu. Saya lihat-lihat macam itu agak. Oh. Baru lihat-lihat. Itu ya mungkin. Nah, kemudian tadi yang profil pelajar Pancasila itu, kalau ini mungkin menyangka persepsi ya, itu kita harus menjabarkan dulu rincian pembelajarannya. Misalkan dalam setahun itu kan, misalkan ini 72, berarti 72 dikali 25% ya, berarti kita harus bisa menentukan pada pertemuan berapa itu masuk gitu, itu bisa masuk gitu ya. Nah, isinya bukan tekstual sila 1, sila 2 bukan, tapi nilai-nilai Pancasila itu ada dalam pelajaran kita masing-masing. Misalnya gini, di pelajaran biologi misalnya itu ada pembelajaran tentang kerjasama. Masuk ke sila mana nih? Dicantumkan di alur pembelajaran. Kan bukan lagi RPP ya, alur pembelajaran. Jadi hanya mencantumkan nilainya saja gitu, nilai Pancasila, kerjasama, gotong royong gitu ya, tenggang rasa, toleransi itu ada di sana semua. Jadi tidak eksplisit harus ada kata-kata sila pertama gitu ya. Terus berikutnya tadi tentang pembelajaran basis proyek. Memang semua kalau saya lihat ya, itu kurikulum merdeka itu modelnya itu adalah project based learning untuk syarat. Itu project based learning karena siswa harus membuat produk. Kalau di saya mungkin produk media pembelajaran sederhana. Kalau di sastra mungkin cerpen, novel gitu ya, atau apa gitu. Itu sebenarnya seperti itu gitu. Nah, di dalam penilaiannya itu sudah ada penilaian aspek K3-nya, intelektual, aspek keterampilannya dan sikapnya. Jadi 3. Makanya kalau dilihat di contoh RPP atau alur pembelajaran di kurikulum merdeka ada semua. Jadi penilaian kognitif ada, penilaian psikomotor ada, sikap ada, gitu ya. Nah, di akhirnya itu pengganti KKM adalah yang betul kata Ustaz Taufik tadi, ada checklist. Jadi sejauh mana nih? Jadi KKM itu sebetulnya mengukur nih, guru ini tercapai tidak nih materinya, kita bisa mengukur checklist. Siswanya tahu nggak checklist gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan asesmen itu sebetulnya betul pada Ustaz tadi hanya mengukur proses. Jadi hasilnya itu kan nanti di kelas akhir ya. Karena kan kalau asesmen itu kan hanya mengukur proses. Nah, hasil asesmen itu menjadi bahan bagi guru untuk mengevaluasi pembelajarannya supaya lebih baik lagi di akhir pembelajaran. Jadi ketercapaian itu bukan di ketika dia ajar, tapi di akhir pembelajaran. Nah, sehingga kalau untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan nasional itu sebenarnya harus dilihat per sekolahnya tercapai tidak, kita kira seperti itu. Nah, kemudian tadi
tentang modul belajar. Nah ini modul belajar menurut saya ya secara topik rada berat juga ya, karena modul itu harus berisi. guru itu harus bisa menulis pada Iya, betul. menulis. Jadi baca buku itu bukan satu sumber, jadi berbagai sumber. Bisa baca buku textbook dari kampus mungkin atau buku terbitan Erlangga mungkin diramu menjadi bahan belajar. Itu yang kalau mungkin bagi penulis mungkin guru yang terbiasa tulis sih gampang bisa gitu. Tapi guru-guru yang membaca saja jarang-jarang itu Mengiring bisa. ke situ, mengiring ke situ, memaksa. Betul, maksa. Nah, yang terakhir, yang terakhir itu apa namanya? Yang di awal pembelajaran itu kan dulu di kurikulum 2003 kan ada istilah gini. Bertanya, mengobservasi, eksplorasi, asosiasi itu kan sekarang tidak ada. Isinya diganti oleh sintaks pembelajaran dari model yang kita gunakan. Misalnya PBL ada 5 sintaks, makanya guru itu harus mengetahui sintaks dari PBL, project based learning, sintaks dari problem based learning, sintaks dari discovery based learning, sintaks dari inquiry based learning. Karena ada 4 ya, ada inquiry, ada discovery, ada project, ada problem. Nah itu mungkin, nah sebetulnya ya terakhir lagi tidak cukup hanya sehari ya saja, yang cukup sehari harus akumulasi gitu ya, kayak begitu ya. Terima kasih atas itu warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harusnya Pak Saridwan di sini. Karena memang di lapangan memang diupayakan sebetulnya ini mengakomodir jam pelajaran tidak berubah. Cuman memang saya juga cara hitungnya gimana. Pernah ada yang bukan ya semacam komplain lah gitu. Mata pelajaran apa yang kayaknya kurang nih gitu. Akhirnya pas sudah dilihat strukturnya di sini juga ada contoh kurikulum di SMP dan di SMA gitu. Dan saya nggak tahu juga apakah tadi yang di Kemenag itu beda dengan yang di Kemendikbud ya? Struktur kurikulumnya beda ya? Oh kalau begitu. Kalau di Kemenag itu hanya mengatur PAI saja kalau dia. Oh gitu. Tapi sisanya? Yang PAI. Jadi sisanya ya sama. Kita nginduk ngamamun ke Kemendikbud ya. Kemendikbud ya. Iya. Kemarin juga pas waktu apa ya nyusun standar nasional juga ini agak susah untuk sinkron dengan yang Kemenag. Maksudnya agak kemarin tuh akhirnya saya nggak tahu sih ujungnya gimana tapi kurang lebih Kemenag siap untuk mengadopsi yang ada di Kemendikbud begitu. Tapi tentu saja tadi penyesuaian karena seharusnya kurikulum mereka udah oke sih ya. Maksudnya termasuk di madrasah pun kayak tadi misalkan jenis teks yang memang dipakai oleh santri sehari-hari misalkan gitu, itu bisa dipakai gitu. Jadi memang proyek penguatan profil pelajaran Pancasila ini pas kemarin diskusi antara sekolah dengan kementerian itu ya tadi untuk tanda kutip ya untuk menambal andai kata memang terjadi kurang karena memang kan undang-undangnya masih mengamanatkan 24 ya. Makanya sekarang kan lagi mulai digodok tuh undang-undang pendidikan yang baru supaya tadi salah satunya adalah yang 24 jam ini tuh jangan saklek 24 jam gitu. Nah itu memang tadi ada di proyek penguatan profil Pancasila dan memang dibilang kalau di buku panduannya itu seolah atau di penjelasan saya pernah dengar di kementerian seolah terpisah, tapi memang sebetulnya tidak. Justru proyek penguatan profil pelajaran Pancasila ini adalah akumulasi apa yang siswa pelajari di kelas, mata pelajaran apapun gitu dalam satu proyek gitu, dalam satu proyek kayak gitu. Misalkan contoh lah kalau misalkan mau dipakai di sini kegiatan katakanlah bersih-bersih ya di hari Jumat gitu ya. Kalau kita coba identifikasi aja misalkan di situ kan ada gotong royongnya misalkan gitu ya. Kemudian itu kan ada pelajaran misalkan terkait saya nggak tahu ya misalkan kimia gitu kalau bersih-bersihnya mau kotorannya apa, pembersih yang tepat itu apa misalkan gitu ya. Atau nggak tahu lah pendidikan lingkungan hidupnya apa gitu, di biologinya itu sebetulnya dipakai gitu ya. Cuma tadi memang harus nyangkut ke 6 profil tadi ya, ada 6 profil harus nyangkut lah gitu ya. Setiap profil tersebut gitu ya. Dan sebetulnya
apa kegiatan-kegiatan di sekolah yang sudah ada gitu ya, itu bisa coba dilihat lagi yang sebetulnya itu bisa sangat mungkin bisa dipakai untuk project tadi sebetulnya kayak gitu. Dan memang tadi project yang di dalam, kita ngomong sekarang di dalam kelas, project yang dilakukan sebagai assessment dalam kelas itu tidak bisa sebetulnya dilakukan tiba-tiba di ujung, enggak, tetapi dari awal. Jadi projectnya misalkan mau apa tadi, misalkan mau membuat alat A gitu ya, itu harus sudah dipetakan di setiap pertemuan, kira-kira setiap pertemuan ngelakuin apa nih supaya nanti ujungnya tercapai. Kita bikin project, bikin sesuatu misalkan A gitu ya. Misalnya di awal-awal soal konsep dulu, nanti di tengah mulai nyicil bikin projectnya gitu ya, kayak gitu. Dan evaluasi kalau sekarang bahasanya assessment ya. Assessment itu terjadi di sepanjang proses pembelajaran gitu ya. Jadi misalkan ketika sudah dibuat nih draft 1, misalkan nih bikin cerpen ya, draft 1 cerpennya, nanti kan ada assessment yang dilakukan kan. Kalau kementerian menganjurkan selain dari feedback dari guru, itu juga dari temannya gitu ya. Terus kemudian dari pihak di luar kelas bahkan gitu ya, melibatkan pihak lain di luar kelas gitu. Jadi akhirnya nanti dibikin draft 2, draft 3. Nah sebetulnya hasil draft 1, draft 2, draft 3 itu potret kemajuan atau progres belajar mereka. Nanti di ujungnya udah draft final gitu ya, cerpennya udah ini draft final gitu ya. Itu seharusnya itu sudah dipastikan bisa mencapai tujuan pembelajarannya seharusnya gitu, karena sudah dikawal gitu semenjak dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kayak gitu. Jadi memang betul tadi Ustaz diingatkan saya bahwa proses project ini bukan tiba-tiba di ujung gitu ya. Wah itu mah tuh nggak ada nggak bisa SKS gitu ya. Tapi memang harus dipetakan ke dalam setiap pertemuan sebelumnya. Kayak gitu. Dan memang kurikulum Merdeka ini bisa dibilang sebetulnya memang tadi seolah berat ya. Memang berat sih bikin modul yang memang disitu ada materinya, tapi pengennya itu jadi jangan sampai pemerintah itu pengennya guru itu enggak terlalu textbook diambil aja semuanya gitu, tanpa melihat misalkan ini sesuainya dengan gitu. Misalkan yang bagus tuh bukunya Erlangga gitu, tapi dengan konteks madrasah nggak matching sebenarnya misalkan isinya kayak gitu. Jadi boleh di situ modul ajar ini memberi kesempatan kepada guru sok mangga milah-milah katakanlah materi-materi yang cocok untuk kelasnya gitu, dan akhirnya jadi satu modul. Cuma kan kalau setahu saya harusnya dihargai ya modul itu ya, maksudnya entah masuk nanti kalau yang PNS apa gitu saya kurang tahu, tapi seharusnya memang ini jadi satu produk yang patut untuk dihargai gitu ya. Entah nanti rewardnya berupa apa aja. Kalau misalkan di perguruan tinggi kan modul itu bisa ada tanda kutip ada apresiasinya lah kayak gitu. Nah harapannya juga walaupun apresiasinya tidak harus berupa material gitu ya, tapi ini bisa menjadi karya. Dan saya nggak tahu apakah kalau misalkan jadi hak gitu, saya nggak tahu misalkan bisa atau enggak gitu ya. Jadi hak ciptanya modul ini dibuat oleh saya dan nanti guru bisa punya haki dari modul ajar yang dibuatnya